Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deksaminda Irma dengan NIM 2248201002. Baiklah, di sini saya akan presentasikan yaitu tugas teknologi bahan alam. Yang pertama itu ekstraksi minyak atsiri. Definisinya, minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman, disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena mudah menguap pada suhu kamar. Ciri-ciri utamanya itu ada 3. Yang pertama, senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang. Yang kedua, mudah menguap atau terbang. Yang ketiga, menghasilkan aroma tertentu. Kemudian kandungan yang terdapat di dalam ekstraksi minyak atsiri ini pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Kemudian metodenya yang pertama itu ada destilasi, yang terdiri dari destilasi air uap, destilasi uap. Kemudian yang kedua press, yang ketiga pelarut organik, yang keempat enfleurasi, yang kelima maserasi lemak panas. Baik, kita masuk ke metode yang pertama yaitu destilasi. Tahap-tahapnya ada 3, yaitu persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kekurangannya, teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahannya mudah. Yang kedua, metode press. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama persiapan, yang kedua pengepresan, yang ketiga pemisahan. Kemudian kelemahannya itu ada waktu yang lebih lama, pemisahannya lebih sulit. Kemudian kelebihannya ada teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga, metode pelarut organik. Tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kemudian kelemahannya ada pemisahan yang lebih sulit, teknologinya mahal. Kemudian kelebihannya ada waktu yang cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Ketiga, metode enfleurasi. Tahapannya ada 3, yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit dan waktunya lebih lama. Kelebihannya teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Kemudian yang terakhir yaitu metode lemak panas. Tahapannya ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kemudian kelemahannya, pemisahan lebih sulit, waktu lebih lama, senyawanya rusak karena panas. Kelebihannya itu teknologinya sederhana. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu fraksinasi dan isolasi. Definisinya berasal dari kata fraction atau bagian, dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memisahkan satu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya itu mendapatkan fraksi dari suatu ekstrak. Yang kedua, melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder yang tunggal. Kemudian ekstraksi cair-cair. Itu yang pertama ada peningkatan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut, yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut. Terdiri dari 3 yaitu nonpolar, yang contohnya lemak terpen, steroid, kemudian semipolar, contohnya kumarin, fenolik, tak terglikosida. Kemudian polar, contohnya flavonoid, glikosida, dan alkaloid kuartener. Kemudian isolasi komponen campuran. Bercak disedot dengan vakum lalu disaring, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter. Kemudian analisa kuantitatifnya, grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fluorodensitometer. Bercak diisolasi lalu sari yang diperoleh ditetapkan sebagai spektrofotometri. Kemudian pemurnian. Apa itu pemurnian? Yaitu adanya prinsip pemisahan antara 2 zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan zat murni dari suatu campuran yang telah tercemar. Tingkat kemurniannya itu ada 95% sampai 100%. Kemudian yang kedua ada rekristalisasi. Definisinya proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Kemudian dekantasi, pengertiannya proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuaan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya yaitu didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dituang ke kontainer sehingga didapat cairan bersih. Kemudian sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami orsi dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa. Kemudian komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menentukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi. Suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas. Kemudian komputasi bahan alam. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang pertama penemuan obat baru, yang kedua database
tanaman, yang ketiga prediksi aktivitas obat, yang keempat prediksi farmakologi, yang kelima molecular decking. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.